Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di Saga AI Story. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang menarik dan penuh makna. Cerita kali ini, seperti biasa, akan mengajarkan banyak hal kepada kita. Ada yang bisa kita tiru, dan ada juga yang sebaiknya tidak ditiru. Karena dalam setiap cerita, selalu ada pelajaran yang dapat diambil. Dan jangan lupa ya, apapun yang kalian dengar dan lihat di cerita ini, selalu turuti apa kata ayah dan ibu. Mereka adalah orang yang paling menyayangi kita dan menginginkan yang terbaik untuk kita. Yuk, kita mulai ceritanya bersama-sama. Di sebuah desa yang tenang, terdapat kebun timun milik seorang kakek. Kakek itu bekerja keras setiap hari merawat kebunnya. Namun, akhir-akhir ini, ia seringkali mendapati tanaman timunnya hilang secara misterius. Kakek menjadi curiga dan merasa ada yang mencuri timun-timunnya. Satu-satunya hewan yang sering terlihat di sekitar kebunnya adalah si kancil. Pasti ini ulah si kancil. Dia yang mencuri timun-timunku, pikir kakek dengan penuh amarah. Tapi, apakah benar si kancil yang mencurinya? Suatu hari, si kancil berjalan melewati kebun timun dengan santai. Namun, tiba-tiba kakek si petani muncul sambil mengacungkan tangannya ke arah si kancil. "Hei, kancil, kau yang mencuri timun-timunku ya?" teriak kakek. Si kancil terkejut dan mundur beberapa langkah. "Tidak, Tuan, aku tidak melakukan itu," jawabnya dengan suara gemetar. Tapi kakek tidak percaya. "Jangan berbohong, kau pasti yang melakukannya. Setiap kali timunku hilang, kau selalu berada di sekitar sini." Si kancil hanya bisa diam, tak tahu harus berkata apa. Budi, cucu si kakek yang melihat kejadian itu merasa tidak enak. Ia melangkah maju dan mencoba menenangkan kakeknya. "Kakek, mungkin bukan kancil yang mencuri timun kita. Aku sering melihat dia hanya berjalan lewat tanpa menyentuh tanaman," kata Budi. Kakek menggeleng keras. "Tidak, dia pasti pelakunya. Siapa lagi yang sering ada di sini?" Budi tetap mencoba membela si kancil. "Kita seharusnya mencari tahu siapa pelaku sebenarnya sebelum menuduhnya." Si kancil menatap Budi dengan mata penuh harapan. Budi memutuskan untuk memeriksa kebun pada malam hari untuk mencari tahu siapa pencurinya. Saat tengah malam, ia menyelinap ke kebun dan bersembunyi di balik semak-semak. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah dan dedaunan bergerak. Budi mengintip perlahan dan melihat seekor monyet nakal sedang memetik timun-timun di kebun. Monyet itu tanpa rasa bersalah memetik timun-timun itu dengan cepat. Ternyata, ini dia pencuri sebenarnya. Keesokan paginya, Budi menceritakan semua yang dilihatnya kepada kakeknya. "Kek, aku melihat pencuri yang sebenarnya. Ternyata seekor monyet nakal yang mencuri timun-timun kita." Kakek terdiam dan terkejut mendengar penjelasan cucunya. Ia merasa malu karena telah menuduh si kancil tanpa bukti. "Benarkah?" "Maafkan kakek yang sudah menuduh kancil," ujar kakek sambil menunduk. Si kancil yang berdiri di dekat mereka tersenyum. "Tak apa, Tuan. Yang penting, sekarang kita tahu siapa pencurinya." Kakek merasa lega dan berterima kasih kepada si kancil karena tidak marah. Budi dan kakeknya memutuskan untuk menangkap si monyet nakal. Mereka memasang perangkap di kebun pada malam hari. Ketika monyet datang lagi untuk mencuri, perangkap itu langsung menjeratnya. Monyet berusaha melepaskan diri tapi tidak bisa. Keesokan paginya, kakek dan si Budi mendapati monyet yang terjebak dan memasukkannya ke dalam kurungan bambu. "Kau tidak seharusnya mencuri, monyet. Jika kau lapar, katakan saja. Kami bisa membantumu," kata kakek. Monyet tertunduk malu.
maafkan aku. Aku tidak tahu harus mencari makan di mana. Hutanku semakin lama semakin menghilang entah kemana, ujar monyet. Kakek yang merasa iba dan kemudian melepaskannya. Tidak lupa kakek memberinya beberapa timun untuk si monyet yang mencuri karena terpaksa. Setelah kejadian itu, kakek belajar untuk tidak langsung menuduh tanpa bukti. Si kancil pun merasa senang karena namanya telah dibersihkan. Terima kasih telah mempercayaiku, kata kancil kepada Budi. Dia tersenyum dan menjawab, persahabatan itu dibangun dengan saling percaya. Aku tahu kamu bukanlah pencuri, dan aku tak akan meninggalkanmu saat dalam kesulitan. Setelah itu, kancil pun pulang ke tempatnya di dalam hutan. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menuduh orang lain tanpa bukti dan pentingnya saling mempercayai. Jadilah orang yang baik hati dan bijaksana dalam bertindak. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Nah, itu tadi cerita kita untuk hari ini. Menarik bukan? Semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran dari kisah kali ini. Selalu ingat ya, dalam setiap cerita pasti ada hal yang baik untuk kita tiru. Dan ada pula yang harus kita hindari. Dan kakak tidak akan pernah bosan mengingatkan agar selalu patuh pada nasihat ayah dan ibu. Karena mereka adalah sosok yang selalu menginginkan kebaikan untuk kita. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.